Omnibus Law dan Rasionalitas oleh Babu EJB. Kalau Anda jadi pengusaha dan perusahaan Anda berencana berinvestasi dalam skala besar di Indonesia, maka Anda harus berhadapan dengan rimba perizinan. Saking padatnya, rimba itu menutupi pandangan ke langit. Kalau Anda tidak hati-hati, di rimba itu Anda bisa kena mangsa binatang buas dan tersesat. Begitu gambaran tentang panjang dan rumitnya perizinan di Indonesia. Tetapi kalau panjang dan rumitnya perizinan itu dilaksanakan dengan standar skill dan moral yang hebat dari birokrat, tidak ada masalah. Toh bagaimanapun, semua perizinan itu adalah standar kepatuhan bagi kepentingan negara. Yang jadi masalah, standar moral dan skill aparat rendah dan lebih banyak untuk kepentingan pribadi dapatkan suap. Tidak percaya? Mari kita lihat dan telusuri perizinan yang sangat basic. Katakanlah Anda ingin membuka usaha kawasan industri. Itu hanya perlu izin lokasi dan kemudian bangun kawasan beserta fasilitasnya. Sederhananya, Anda beli lahan sesuai izin lokasi, kemudian bangun. Selesai. Tetapi dalam proses yang ada, tidak sesederhana itu. Pertama, Anda harus dapatkan izin dari BKPM. Kemudian izin dari BKPM itu harus ditindaklanjuti ke tingkat daerah dan instansi terkait. Karena berdasarkan undang-undang, hak tanah ada pada daerah. Anda harus dapatkan izin lokasi dari Pemda. Hak Pemda pun berjenjang dari tingkat 1 sampai tingkat 2. Semua harus Anda lewati. Bayangin, izin BKPM tidak menjamin otomatis Anda berhak mendapatkan izin lokasi. Semua tergantung daerah. Ada biaya resmi dan proses lobi yang tidak murah. Lucunya, setelah berlelah mendapatkan izin lokasi, mau bebaskan tanah, silakan saja. Tetapi belum ada jaminan bisa langsung bangun. Anda masih harus dapatkan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Mau berbahaya atau tidak, usaha Anda wajib dapat izin PPLH. Kalau bersinggungan langsung dengan alam, maka urusannya lebih runyam lagi. Yang sederhana saja seperti bangun kawasan, perkantoran atau pabrik, itu ada 11 lapis izin PPLH yang harus Anda dapatkan. Urusannya dari tingkat menteri sampai ke tingkat bupati. Kadang, walau izin PPLH sudah didapat, tidak ada jaminan Anda aman. Masih ada lagi ancaman yang bisa batalkan izin itu. Apa? LSM. Mereka bisa kerahkan aksi demo sampai ke pengadilan menentang pendirian proyek. Kalau kalah di pengadilan, itu derita Anda. Pemerintah yang kasih izin hanya bilang maaf. Oke, lanjut. Katakanlah izin PPLH sudah di tangan. Apakah Anda bisa langsung bangun? Belum. Masih ada lagi izin IMB. Izin ini mengharuskan Anda melampirkan desain bangunan untuk menentukan besaran biaya retribusi yang harus dibayar. Dan kalau desain dan layout dianggap tidak sesuai dengan RT RW, ya IMB tidak diberikan. Soal izin lain sudah di tangan, tidak ada pengaruhnya. Anda silakan gunakan izin yang ada, tetapi nggak boleh dirikan bangunan. Konyol? Begitulah logika perizinan. Satu sama lain saling sandera, sehingga proses perizinan adalah juga proses distribusi kekuasaan dari RT, Pemda, sampai ke menteri. Semua ada ongkosnya. Kalau semua izin sudah di tangan, dan Anda siap bekerja, ada lagi masalah.
terutama kalau Anda beli mesin di luar negeri yang butuh tenaga kerja asing atau TKA untuk install mesin atau Anda bekerja sama dengan asing. Dapatkan izin bagi TKA juga tidak mudah. Anda harus mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Proses mendapatkan izin lumayan rumit. Anda harus mengantongi beberapa perizinan seperti rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA, visa tinggal terbatas atau VITAS, dan izin menggunakan tenaga kerja asing atau IMTA. Bayangkan saja kalau TKA ada ratusan, betapa repotnya urus izin masing-masing mereka. Kalaupun lolos semua izin itu, belum tentu aman bagi TKA. Karena masih bisa diributin sama buruh lokal. Masih bisa diributin sama aktivis atau ormas buruh. Selama ribut itu, sudah pasti proses produksi terganggu. Setelah usaha berdiri dengan mengantongi izin ini dan itu, Anda juga harus menghadapi ketentuan mengenai perburuhan. Ini sangat sensitif, karena buruh adalah juga mesin politik bagi para politisi. Jadi, kapan saja bisa meledak membuat semua izin tidak ada artinya. Kalau Anda menerima pekerja, maka Anda tidak bisa pecat buruh tanpa mereka setuju. Hebat tidak? Gimana kalau pekerjaan sudah selesai atau adanya perubahan alur produksi sehingga perlu pengurangan buruh? Itu tidak ada urusan. Mereka tidak mau diberhentikan. Anda tidak bisa pecat. Tetapi, tetap harus bayar. Kalau akhirnya sengketa di pengadilan, Anda tidak bisa atur hakim, pejabat pemerintah, serikat pekerja, dan bayar lawyer. Siap-siap saja dipanggang oleh mereka. Artinya, lagi-lagi harus keluar uang kalau ingin selamat. Belum lagi soal ketentuan UMR. Itu bisa setiap tahun naik tanpa peduli produktivitas naik atau enggak. Serikat pekerja juga berpengaruh menentukan jam kerja lembur. Jadi, Anda nggak bisa seenaknya mengatur jam lembur walau produksi mengharuskan peningkatan jam kerja. Kalau Anda pecat atau berakhir kontrak kerja, Anda harus bayar uang pesangon. Enggak mau? Siap-siap diributin serikat pekerja. Siap-siap perang di pengadilan. Hampir semua pengusaha stres dengan ulah pekerja ini. Apalagi kalau mereka bandingkan dengan China dan Vietnam. Bisnis di Indonesia itu bukan cari uang, tetapi cari masalah. Kalau Anda pernah berinvestasi di luar negeri, katakanlah di Vietnam, Malaysia atau Thailand, Anda akan bilang seperti cerita awal tulisan saya. Perizinan di Indonesia seperti rimba belantara. Di dalamnya ada pemangsa. Bisa membuat Anda tersesat dan frustrasi. Pertanyaannya adalah, mengapa Anda harus masuk rimba belantara? Kalau ada banyak pilihan. Apalagi sudah ada kerjasama regional bidang investasi dan perdagangan. Artinya, kalau Anda butuh bahan baku dari Indonesia, Anda tidak perlu bangun pabrik di Indonesia. Karena sudah ada ME ASEAN. Bangun di Vietnam atau negara ASEAN lainnya, soal tarif sama saja dengan Indonesia. Saat sekarang, kerjasama regional bukan hanya di antara negara ASEAN, tapi juga ada China Free Trade ASEAN, Korea Free Trade ASEAN, Jepang Free Trade Area, APEC, Indo-Pacific. Nah, keberadaan Undang-Undang Omnibus Law bertujuan untuk memangkas perizinan sehingga ramah bagi investor. Sebetulnya pemangkasan itu bukan berarti kekuasaan pemerintah berkurang dan terkesan memanjakan pengusaha, tetapi lebih kepada aturan yang rasional dengan prinsip good governance. Contoh, kalau sudah ada izin lokasi,
Untuk apa lagi ada izin IMB dan PPLH? Karena bukanlah izin lokasi itu diberikan atas dasar rencana tata ruang wilayah. Artinya, by design pemerintah sudah memperhatikan semua aspek ketika menentukan RT RW. Aspek peruntukan lahan sampai kepada PPLH. Itu sebabnya Undang-Undang Omnibus Law menghapus izin IMB. Khusus PPLH hanya untuk usaha yang sangat berbahaya, seperti industri, smelter, dan bahan kimia. Berkaitan dengan tenaga kerja, tidak bisa menempatkan perusahaan dalam posisi equal dengan karyawan. Karena risiko ada pada perusahaan dan secara organisasi perusahaan punya sistem pembinaan terhadap buruh dan pekerja. Apa jadinya kalau posisi karyawan setara dengan perusahaan? Jelas, upaya pembinaan tidak akan efektif. Sistem reward and punishment tidak jalan. Nah, gimana mau jalan? Karyawan dan bos equal. Itu sebabnya Undang-Undang Omnibus memberikan hak kepada perusahaan memberhentikan pekerja kalau pekerjaan sudah selesai. Artinya, jangka waktu kontrak kerja berada di tangan pengusaha. Undang-Undang Omnibus Law ini sangat rasional, bahwa perusahaan tidak bayar orang tetapi bayar kerjaan atau produktivitas. Kalau tidak ada produktivitas, ya sorry saja. Mending keluar. Silahkan ambil uang pesangon. Masih banyak di luar sana yang mau kerja serius. Soal UMR itu, dasarnya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah, semakin tinggi UMR. Itu wajar saja, karena pertumbuhan ekonomi biasanya dipicu oleh inflasi dan tentu dampaknya harga akan naik. Sebelumnya, UMR ditetapkan sesuka Pemda tanpa memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Justru itu tidak adil dari sisi pekerja maupun pengusaha. Dan lagi UMR itu hanya patokan minimal saja. Bukan keharusan jumlahnya sebesar itu. Kalau memang buruh itu produktivitasnya tinggi, tentu perusahaan akan bayar upah lebih tinggi dari UMR. Di mana-mana, pengusaha juga ingin jadikan buruh itu sebagai aset bernilai meningkatkan pertumbuhan usaha. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Sebaiknya fokus aja bagaimana meningkatkan produktivitas. Undang-Undang Omnibus Law juga memangkas perizinan untuk TKA. Sangat sederhana, yaitu kalau perusahaan sudah dapat izin rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA, ya sudah, dia tinggal datangkan TKA. Selagi tidak melanggar RPTKA, pekerja asing nggak perlu repot lagi dapatkan berbagai izin. Mengapa? Dalam RPTKA itu sudah ada standar kepatuhan yang harus dipenuhi perusahaan seperti kriteria TKA, upah, dan lain-lain. Secara berkala, akan ada audit dari pemerintah terhadap penerapan RPTKA. Kalau mereka melanggar, izin dicabut. Menurut saya, Undang-Undang Omnibus Law ini bukan berarti Jokowi anti-demokrasi atau anti-otonomi daerah, tetapi sebagai solusi agar Indonesia berubah. Dari birokrasi menjadi meritokrasi. Dari dilayani menjadi melayani. Mengapa? Itu sebagai jawaban atas tantangan global yang semakin terbuka dan berkompetisi. Tanpa itu, sulit bagi kita mendatangkan investasi. Tanpa investasi, pertumbuhan ekonomi akan lambat dan tentu semakin besar masalah sosial dan politik yang dihadapi bangsa ini akibat pengangguran dan kemiskinan. Memang, Undang-Undang Omnibus Law ini tidak segera bisa dirasakan. Namun, langkah besar untuk perubahan pasti akan membuahkan hasil.